Karena kita dijanjikan untuk subsidi lah atau normal lah minyak itu kembali lagi di pasaran, tapi ternyata tidak benar kalau menurut saya pribadi. Nah, yang harga-harga yang di pasaran gini yang belum turun nih, mohon pemerintah nurunin harganya buat para pedagang gorengan apa kan, kasihan. Mahal banget ya, udah gitu kita dapetnya juga agak-agak sulit dan langka gitu. Kemarin tuh sempat agak antri yang walaupun antri kadang udah nggak ada lagi, habis. Mereka nanya masih harga lama, nggak jadi, gitu aja. Berapa? Harga lama masih harga 22 per liternya. 22.000 ya. Jadi banyak pembeli nggak jadi beli gitu. Inilah gambaran ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional di wilayah Jakarta. Di Pasar Kebayoran Lama, harga minyak goreng belum juga turun. Namun jika dilihat di sejumlah pasar tradisional seperti di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan, harga minyak goreng masih lebih tinggi dari harga eceran yang ditetapkan tersebut. Seperti di lokasi kami berada, minyak goreng curah ukuran 1 kg masih dihargai sekitar Rp19.000 hingga Rp21.000. Sementara itu, untuk minyak goreng curah dalam kemasan dirigen yang berukuran kapasitas 18 liter atau sekitar 16 kg ini dihargai sekitar Rp280.000. Artinya untuk 1 kilogramnya masih di harga Rp17.500 atau tetap lebih mahal dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Dan untuk kemasan sederhana seperti ini dihargai sekitar Rp20.000 untuk 1 liternya. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan minyak goreng yang berada di minimarket atau pasar modern yang saat ini sudah mendapat penyesuaian harga. Sebelumnya minyak goreng ukuran 2 liter dari kemasan premium dihargai hingga lebih dari Rp42.000. Namun kini sudah dijual dengan harga Rp28.000 per 2 liter atau Rp14.000 per liternya. Namun di sejumlah pasar modern atau minimarket tersebut memang stok minyak goreng ini sudah habis dan tidak lagi bersisa. Sementara itu untuk di pasar tradisional saat ini stok masih cukup banyak. Namun pedagang atau pihak yang menjual minyak goreng di pasar tradisional mengatakan mereka juga tidak berani untuk menyiapkan stok terlalu banyak. Hal ini disebabkan karena mereka masih menunggu adanya perubahan harga dari distributor atau dari agen yang lebih tinggi. Hal yang sama juga terjadi di Pasar Tomang. Padahal, pemerintah sudah mulai menetapkan harga Rp14.000 per liter di pasar tradisional sejak tanggal 26 Januari lalu. Namun, nyatanya harga tak beranjak turun. Kebijakan harga minyak goreng Rp14.000 per liter sudah diputuskan pada 5 Januari lalu dengan memberi subsidi harga dari dana minyak sawit. Kebijakan ini mulai direalisasikan pada 19 Januari di pasar modern dan 26 Januari di pasar tradisional. Namun kenyataannya, di pasar modern pasokan terbatas, sedangkan di pasar tradisional harga tidak turun. DPR mengakui jika kebijakan subsidi harga sampai saat ini belum bisa menstabilkan harga. Oh, hanya harga minyak goreng step dana sawit sampai hari ini dengan operasi pasar itu kan mengenai fluktuasi harga masih tak terkendali. Maka melihat situasi harga CPO yang dulu diperkirakan hanya temporer. Kalau temporer kita bisa menggunakan dana lem ranting sawit kan gitu, dengan mensubsidi di produsen minyak goreng yang kemarin diperhitungkan sebulannya itu 11 juta ya. Dan ternyata hari ini baik itu yang dicurah maupun yang di kemasan juga belum bisa distabilkan. Maka pemerintah sendiri akan memberlakukan kebijakan baru dengan menetapkan Domestic Market Obligation atau DMO, serta mematok harga bahan baku dan harga eceran tertinggi minyak goreng mulai 1 Februari 2022. Eksportir CPO dan produk turunannya, Olin, diwajibkan memenuhi pasokan dalam negeri sebesar 20% dari volume ekspornya dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni Rp9.300 per kilo untuk CPO dan Rp10.300 per kilo untuk Olin. Kebijakan DMO dan DPO minyak sawit akan memberi kepastian pasokan bahan baku kepada produsen minyak goreng, sehingga harga jual minyak goreng kembali stabil. Peraturan ini akan stay selama masih diperlukan. Jadi selama harga CPO kita masih di atas Rp9.300 per kilo, maka aturan ini akan terus dilaksanakan.
Yang akan berubah itu ketika kalau semuanya komit untuk menyuplai dari CPO tersebut, mungkin jumlah daripada DMO-nya yang 20% itu bisa fluktuasi. Nah, tetapi kalau kita lihat sekarang saya dilaporkan oleh Dirjen, harga tender KPB itu sudah 15.000 lagi, jadi sudah kembali lagi kepada normal, dan mudah-mudahan proses ini akan berjalan dengan normal. Mungkin akan memakan waktu karena negeri kita kan besar nih gitu kan ya, tapi insya Allah harga minyak goreng kemasan premium akan 14.000, kemasan sederhana 13.500, dan harga minyak curah 11.500 pada kesempatan pertama ya. DPR yakin kebijakan DMO ini akan bisa menstabilkan harga minyak goreng. Keputusan DMO yang hari ini Pak Menteri sampaikan itu menjadi langkah yang saya lihat akan lebih efektif di dalam pengendalian harga. Toh itu pun dari seluruh produksi nasional CPO kita juga tidak terlalu tinggi, sehingga juga tidak akan mempengaruhi harga CPO kita di pasar internasional. Yang penting sekarang Komisi 6 tadi mengusulkan akan ada rapat secara khusus dengan petugas yang ikut mengawasi sejauh mana antara kebijakan itu dengan program DMO dan kegiatannya termonitoring. Saat ini kebutuhan minyak goreng sawit untuk industri dan rumah tangga di dalam negeri mencapai 5,7 juta kiloliter dari total produksi nasional sebesar 47 juta kiloliter, dan untuk menjamin pasokan nasional dalam negeri, Kementerian Perdagangan memastikan semua pengajuan ekspor baru akan disetujui setelah eksportir mempunyai kontrak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Stok minyak goreng sawit di pasaran terpantau masih dijual dengan harga Rp14.000 per liter, menyusul segera diberlakukannya kebijakan harga eceran tertinggi yang baru pada 1 Februari. Saat ini saya sedang berada di sebuah minimarket di kawasan Jakarta Barat untuk melihat seperti apa stok dan juga harga dari minyak goreng sawit yang ada di tengah masyarakat. Di sebelah kiri saya ini adalah stok minyak goreng. Di rak ini saya masih melihat ada stok minyak goreng sawit, namun memang di sini stoknya bisa dikatakan terbatas. Ada 2 jenis minyak goreng sawit atau 2 merek dari minyak goreng sawit yang tersedia, dan dua-duanya dibanderol sama dengan harga Rp28.000 per 2 liter. Nah, selain dari minyak goreng sawit, di sini juga disediakan jenis minyak goreng yang lain seperti minyak goreng kedelai. Ini dengan harga Rp47.000 per liter, lalu kemudian ada minyak kelapa. Di sini per liternya seharga Rp34.900, lalu kemudian di sini ada minyak jagung dan juga ada sunflower oil. Nah, kalau dilihat memang harga ini masih mengikuti kebijakan sebelumnya, di mana per liternya ini masih dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Sementara itu, Kementerian Perdagangan memutuskan untuk memberlakukan kebijakan harga baru per 1 Februari 2022, di mana untuk minyak goreng sawit curah akan dijual seharga Rp11.500 per liter, lalu kemudian untuk minyak goreng sawit sederhana ini harganya Rp13.500, dan juga untuk yang premium ini seharga Rp14.000 per liternya. Tadi kami sempat menanyakan kepada perwakilan manajemen dari retail ini, dan disampaikan bahwa nantinya penyesuaian kebijakan dari Kementerian Perdagangan ini akan merujuk kepada arahan yang akan disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Jika kemudian kebijakan ini sudah akan diberlakukan oleh APRindo dari Kementerian Perdagangan, maka seluruh unit dan juga seluruh cabang dari retail di Indonesia akan mengikuti kebijakan. Pengusiran alat berat di lahan sengketa berakhir ricuh di Kota Dumai, Riau. Warga memprotes perusahaan karena merusak tanaman kelapa sawit. Kericuhan terjadi di Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Aksi saling dorong warga dan karyawan PT SPA ini dipicu oleh sengketa lahan seluas 100 hektar. Warga mengklaim memiliki lahan sejak tahun 2005 dengan bukti surat keterangan ganti rugi atau SKGR. Namun perusahaan perkebunan kelapa sawit masuk dan merusak tanaman kelapa sawit warga menggunakan alat berat.
Warga yang kesal menyerang karyawan PT. Perusahaan mengabaikan legalitas tanah di lahan perkebunan mereka. Warga pun minta aparat hukum mengusut kasus perusakan tanaman kelapa sawit ini. Ada institusi negara yang mensahkan dan Kementerian Hutan, Badan Planologi. Ada pertanyaan saya, ini enak-enak ini mafia tanah atau apa ini sekarang ini? PT atau apa ini sekarang ini? Yang merambah tanah saya dan merusak tanah sawit saya.